Yo, punya keluarga kecil yang bahagia tuh. Dia pada ngurusin hidup orang ya kan, mending ngurusin keluarga sendiri. Bahagia nggak tuh? Nurah Maji. Kok gimana sih? Oh, Bunda Nurah komen. Gitu. Dulu bikinnya janjian sama Mas? Enggak, kita nggak janjian. Cuman pokoknya ya harus bareng sih punya anaknya gitu. Astaga. Betul, betul kan? Jangan pada ketawa. Ayang juga jangan ketawa, Yang. Kamu tuh sebagai sosok ibu harus harus mendukung ya. Harus mendukung supaya kita dapat harta banyak dari warisannya gitu. Sekarang Mas Agung yang penting sampean bahagia. Iyalah, sakarepku yang penting aku bahagia dan tidak merugikan orang. Yang penting aku nggak ngerugiin orang ya kan. Dan nggak bikin masalah sama orang. Mama Yana mau ikut boleh nanti bulan Juli ya. Biasanya rugi mas enggak ada yang rugi, semuanya untung. Untung lah, nggak ada yang rugi. Untung. Nih, bunda-bundaku yang cantik-cantik, yang solehah-solehah. Kan ini udah bulan Juli. Iya, bulan Juli ini. Aku 6 hari lagi pulang. Wow, terima kasih Bunda Raras mawarnya. 6 hari lagi aku pulang. Untung apa buntung mas? Untung lah. Untung dong. Nanti bikin rumah gede ya kan, nanti beli mobil yang banyak, nanti bikin sekalian bikin penampungan ODGJ ya kan, lebih bermanfaat lagi tanahnya tuh. Itu mengalir itunya apa pahalanya, amal jariah. Agustus lama. Juli aja, Juli. Enakan menghayal. Enggak, aku mah nggak menghayal, itu mah udah planning, udah rencana. Nggak ada yang lagi ngehayal, ini mah beneran. Amin. Yang buntung mas Nathan, untung mas Rita. Halu aja dulu mas Agung. Enggak, aku mah nggak halu bun. Apa yang ada di pikiran aku tuh harus terwujud, jadi itu nggak akan halu sih menurut aku. Itu bakal jadi kenyataan sih. Siap-siap aja lah ini mah. Gitu bunda-bunda yang cantik, yang soleha. Jadi kalian stop untuk membuat viti-viti yang tidak penting. Semoga disemudahkannya niat baiknya, amin. Aduh dingin kesemutan Halo Bunda Nisrin. Pokoknya ya, aku mau titip pesan ke kalian semua. Main media sosial tuh yang bijak. Jangan asal main, jangan asal ngetik, jangan asal share-share yang menurut aku itu nggak penting dan nggak ada untungnya gitu. Karena nanti yang bakal rugi itu yang pertama ecanya juga nanti bakal dirugikan ya kan. Maksud dalam rugi tuh bisa aja nanti ke jalur hukum atau ke gimana. Yang kedua, kaliannya juga nanti bakal ke bawah-bawah karena kalianlah yang menggiring opini dan share-share yang menurut aku tuh nggak mesti di share gitu. Emangnya si Bosil udah setuju dijodohkan? Udah. Dari dalam kandungan juga kita udah sepakat. Dari dalam rahim udah sepakat. Gitu. Aduh, ya Allah. Waalaikumsalam Roslina. Jadi gitu ya bunda-bunda semuanya. Tapi Eca nggak pernah nyenggol mas ya. Aku sih
nggak bilang nyenggol atau apapun itu. Ya aku mah intinya pesannya kalian tuh harus bisa menjaga ketikan, harus bisa menjaga jari jemari dalam bermedia sosial, karena nanti yang bakal dirugikan tuh bukan 1-2 orang tapi banyak. Gitu pokoknya kalian harus bijak dalam bermain media sosial, karena di media sosial itu ada yang namanya undang-undang ITE ya. Kalian tuh udah nggak usah nyari perkara lagi, have fun aja main TikTok buat scroll hiburan gitu. Halo bang. Oh ada abang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Hukum tegak dan keras. Jadi gini guys, Indonesia itu negara hukum ya. Segala sesuatu yang kita perbuat itu harus kita pertanggungjawabkan, baik dari lisan, dari ketikan, dari ucapan. Pokoknya semua yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Tapi ada yang duluan yang menghina, membuli. I don't care. Siapapun yang pertama ngebully, gak usah diladenin. Cukup diam dan lihat saja, kata aku mah. Daripada saling serang, saling ini, gak ada untungnya, gak ada ujungnya. Ya berujungnya nanti ke hukum. Kalau udah masuk hukum itu udah berurusan sama hukum, entok bebek entok ayam nanti. Ingat, kalau udah cerita hukum tidak ada namanya teman. Intinya semua harus saling menasehati di pihak manapun, betul. Pokoknya gua mah gak mau ikut campur sebetulnya ya. Tapi gua mah cuma mau ngingetin, jangan pernah nyoba-nyoba dengan hukum. Karena selama ini yang gua jalanin, orang-orang yang bermasalah itu nggak ada yang lolos dari hukum. Kalau nggak dijeruji besi ya sanksi sosial gitu ya guys ya. Kalian harus bijak lagi, harus SDM-nya tuh harus diasah lagi gitu, betul kan? Damai lebih asik biar nyaman dan kondusif. Nggak ada untungnya kata gua mah. Yang ada kalau berurusan dengan hukum tuh, yang pertama kita malu ya. Yang kedua, belum tentu teman-teman kita bakal nemenin. Misalkan gua nih di pengadilan, orang-orang yang gacor di media sosial yang kemarin gacor dukung gua, tapi ketika gua udah di pengadilan, orang-orang itu bakal hilang. Gua tuh bakal ngadepin hukum sendirian, jadi nggak ada untungnya gitu. Tidak ada cerita damai kalau udah disusun rapi, tunjukkan tanduk aduk keras. Duh, gua mah embuh lah bang lah. Gua mah gak mau ikut campur, gua mah. Dengar itu baik-baik, coba diulangi lagi mas biar paham. Iya gitu, pokoknya kalau udah berurusan dengan hukum nih ya, kita kasih contoh aja, gua bermasalah misalkan sama Bang Leo ya kan. Karena mungkin ibarat kata gua punya fans nih. Fans gua tuh ngedukung gua. Share-share tentang ini di media sosial, jelek-jelekin Bang Leo, terus kayak gimana gitulah pokoknya. Terus gua tuh dilaporin, masuklah ke pengadilan ya kan. Ketika gua duduk di pengadilan, kita tuh belum tentu bakal punya dukungan di belakang bro gitu. Kita tuh belum tentu bakal punya dukungan. Bisa jadi orang-orang yang dukung kita itu bakal mundur karena takut ke bawah-bawah gitu. Yang ada gue ngadepin hukum sendirian. Jadi bijak-bijak aja lah dalam main bermedia sosial mah. Si Leo juga nasehatin fansnya juga dong. Aku mah tidak mau ikut campur ya. Itu mah masalah kalian. Semua sudah disusun dengan rapih dan salah satu pasal yang pasti tembus ada UU ITE minimal 6 tahun PJR.
Zaman sekarang yang lemah yang kalah, bukan yang lemah yang kalah, yang kalah yang melakukan. Gitu. Zaman sekarang yang menang itu yang punya bukti ya, yang punya bukti konkret A1 dan terima di pengadilan. Itu bukti itu kuat. Yang pertama bukti ya. Kalau nggak ada bukti juga pengadilan nggak akan tuh jatuhin hukuman kecuali ada buktinya gitu. Jadi semua itu kalau masalah hukum itu harus ada bukti, saksi, dan pengakuan gitu guys. Apalagi nih di sini ada mungkin tim-tim record atau tim-tim rekam ya. Nah itu tuh direkam, di share, jejak digital itu nggak akan bisa hilang. Jejak digital itu nggak akan bisa hilang. Kalaupun kita udah ngehapus, mungkin orang lain udah nge-save ya kan, mungkin orang lain udah screenshot. Jadi jejak digital itu nggak akan bisa hilang. Jadi hati-hati aja dalam bermedia sosial, karena yang bakal dirugi itu bukan 1-2 orang. Keluarganya rugi, orangnya rugi, kalian juga rugi, nggak ada untungnya. Gitu guys. Gimana meredakan anak orang di live? Hah? Gimana? Masya Allah, Mas Agus, es berapa sih makan banget udah? Gimana? Nggak paham. Gimana dengan Esa yang sering dihujat dan dibully? Hujatan dan bulian bagi public figure ataupun artis dan segala macam influencer, content creator itu udah makanan sehari-hari. Harusnya kita udah siap dengan hujatan dan bulian, karena itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Gua aja dibully sama banyak orang, sama dinas, sama ini itu udah jadi makanan kita ya. Ngapain harus kita tanggepin? Ngapain? Nggak ada untungnya. Biarin orang ngebully, biarin orang ngehujat. Itu tandanya ya kita itu berpengaruh gitu. Gue mah gak akan ikut campur, gue cuma nasehatin bunda-bunda lebih bijak lagi, main HP, main TikTok, apalagi yang sering rekam video record. Aduh, jejak digital itu nggak akan bisa hilang. Itu bakal jadi bukti nanti kalau berurusan dengan hukum, masuk ke pengadilan, itu buktinya nggak akan hilang. Gitu guys. Waktu seluruh jangan berdiam giliran anak orang yang akan dibilang. Aku tidak mau ikut campur. Kalian mau komen kayak gimana pun aku nggak ikut campur. Pokoknya aku cuma nasihatin doang di sini, cuma ngasih tahu. Jangan pernah berurusan dengan hukum, karena kalau udah berurusan dengan hukum itu pasti udah ada bukti yang konkret gitu kan, ada fakta dan ada saksi. Apalagi kalau orangnya udah ngaku gitu kan, pengakuan itu sangat kuat. Aku atau baik dari tadi. Bang Leo barangkali mau naik aja bang, nanti kita ngobrol di live. Tapi kalau nggak mau live juga nggak apa-apa. Aku menawarkan saja. Kalian komentar itu udah stop ya. Jangan nyalain api yang udah padam terus lu kalian nyulut lagi, ngorek lagi. Nantinya malah makin panas. Bunda-bunda yang cantik, yang solehah, ya Allah, yang baik hati, tolong ya. Kalian juga harus bijak. Dan yang pertama kalian itu harus cari tahu dulu akar permasalahannya, ya kan? Poin-poin pentingnya. Tuh kata bini gue juga bener, yang udah matang tuh nasi gorengnya udah, gitu loh. Nasi goreng yang udah matang ya udah. Tuh bini gue komen, yang udah matang tuh nasi gorengnya ya udah. Nah, yang udah matang tuh nasi gorengnya udah. Ibarat kata nasi udah jadi bubur, terus nasi digoreng jadi nasi goreng. Gitu ya. Tolonglah kalian lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Ya, gua mah orangnya bukan gimana ya. Eca memang
teman saya, Eca juga relawan. Tapi bila mana Eca melakukan kesalahan yang fatal dan sudah masuk ke ranah-ranah hukum, apalagi sudah ada bukti-buktinya, saya sebagai teman dan status Eca sebagai relawan itu nggak akan bisa ngebantu. Karena apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, gitu loh. Gitu guys, harus bijak pokoknya semuanya, terutama bunda-bundanya juga harus jaga tangan ketikan. Jari-jari kita ini dijaga, jangan sampai kita ngetik yang enggak, kita nge-share yang enggak, dan akhirnya jadi masalah ke depannya gitu lur. Saya mah orangnya netral ya. Orang itu kalau salah ya salah, orang itu kalau bener ya bakal gue bela. Gue nggak akan ngebela orang salah gitu, pokoknya itu sih. Dan gue juga nggak berani menyudutkan seseorang itu salah tanpa ada bukti. Kalau gue udah lihat buktinya berarti ya udah, berarti orang itu salah gitu. Gitu lur ya. Bunda-bunda mungkin udah berumur, udah berpengalaman juga. Seharusnya bunda-bunda lebih paham bagaimana kita cara menghadapi masalah dengan orang, masalah dengan anak, atau masalah dengan tetangga. Harusnya lebih tahu. Gitu sih. Kalian sudahlah, jangan saling serang, jangan saling hujat. Nggak ada untungnya. Kecuali nih, kalau kalian main media sosial ngehujat-hujat gitu terus kalian dapat gaji 10 juta, 20 juta sampai 1 M, ya itu berarti ada untungnya. Tapi kalau nggak ada untungnya buat apa? Yang ada malah jadi dosa. Itu nyuruh orang untuk ikut ngebenci orang itu jadi dosa nantinya. Ya lur ya, saya mah cuman bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, karena dalam hukum orang nggak akan berani laporin kalau nggak ada bukti gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa? Kenapa ditarik? Aduh, Ya barangkali mau sepatah dua patah gitu. ini jadi terpang-pang lah di sini. Ih, nggak apa-apa. Biar teman-teman bundanya juga pada bijak lagi bermedia sosialnya. Iya. Assalamualaikum bunda-bunda semua. Dengerin ya. Ini dari Mas Agung. Semuanya harus turutin kata-kata Mas Agung ya demi keselamatan kita semua. Dan mohon maaf ya, assalamualaikum buat abang. Maaf ya abang ya, bukan saya mau ikut campur, bukan saya untuk membela siapapun. Yang kalau bisa tolong kasih tahu lagi sama bunda-bunda ya yang ada di sana, kita jangan saling ada bully membuli lagi. Mohon maaf ya abang ya. Segitu aja dari bunda. Pendek banget. Kirain panjang. Ya harus apa lagi sih? Pak Ketua harus apa lagi sih? Kata-katanya harus apa lagi yang harus dikatain, harus disampaikan gitu. Cuma segitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat semuanya. Itu mah nanti kalau di atas panggung. Itu mah nanti kalau di atas panggung. Pokoknya Kalau fansnya Eca, fansnya Leo, udahlah jangan saling hujat. Udah stop. Iya, itu yang Stop. Jangan sepihak aja, jangan menyudutkan pihak Eca dan Eca aja. Aku lo nggak nyudutkan lo. Aku di sini cuma nasihatin. enggak loh, Bun. Eca juga teman saya, dia juga relawan, nggak mungkin gue nyudutin. Pokoknya dari
pihak Eca, pihak fans Bang Leo harus sama-sama dewasa lah ya. Jangan apa-apa dibikin VT, digoreng gitu loh. Awalnya kan Eca sama Bang Leo kan kenal baik-baik ya kan. Iya, Ya harusnya kalian juga harus bisa menjaga lah nama baik Bang Leo, nama baik Eca. Jangan sampai merugikan mereka berdua. iya betul. Iya. Ya bunda-bunda udah pada tahu kan sekarang, tolong ya ikutin apa nasihat Mas Agung. Leo lah yang putusin pertemanan. Itu haknya, Bun. Aku juga bisa mutusin pertemanan sama orang karena itu kita punya hak. Tapi jangan sampai mereka putus berteman, kalian malah menghujat, jangan sampai. Itu sudah menjadi hak mereka untuk tidak berteman lagi. Coba lebih dewasa lagi, kayak Bunda Nurah, ya kan? Bunda Nurah ini baik banget. Saya nggak punya Aduh, uang ditransfer sama Bunda Nurah 10 juta. aduh, jangan dong. Amin, amin ya robbal alamin. Aku lagi nganter ponakan les musik mau konser. Mau soalnya mau konser. Iya. Diketawain mama Meta loh. Aduh, jangan ketawa Mama Meta, nanti akunya kesemsem. Berat loh kalau aku udah kasih. Itu. Ya betul tuh apa kata Bunda Rustina. Bunda-bunda kalau sayang sama Nok Eca stop semuanya. Iya betul itu. Ya inilah yang kami mau. Tapi kami kan nggak bisa menutup mulut satu persatu gitu loh Bunda Ros. Karena mereka sama punya emosi, punya amal. Kalau satu orang dipancing, ya merasa terpancing ya kami nggak bisa menutup mulutnya orang. Kami nasehatin udah, ngasih tahu udah. Cuman masa kami harus ngasih tahu udah keceplosan. Tapi harus gimana lagi gitu? Masa harus berputar gitu menutup mulut bunda-bunda satu-satu? Kan nggak mungkin. Tuh gitu, dengerin. Bunda Nurah udah ngasih tahu. Itu mah keceplosan atuh. Ah, masa sih? Ya Allah. Ya si Bunda Siti yang nggak tahu ya, kalau dia berani apa enggaknya sih nggak tahu. Itu mah hak mereka. Mulai sekarang jangan balas apapun dari pihak sana, biar aja Farquhar jelasin. Iya, udah biarin aja. Janganlah memperpanjang masalah. Mendingan kita memperpanjang tali silaturahmi. Enggak. Ya, maunya sih tapi kayaknya enggak ini. Bun, biar silaturahmi kita tetap terjalin. Bunda punya anak gadis enggak? Gak apa-apa lah, pinjam aja lah 100. Biar silaturahmi kita tidak terputus. 100 minjem anak gadisnya aja udah jadi besan. Apa sih Bunda Yana? Tuh lihat diketawain sama Bunda Yana loh. Mau ikutan nangkring juga? Sini naik. Yang mau naik naik, mumpung akunya masih di sini. Emaknya ini ditarik langsung nih Bunda Bunda Yana. Mana Bunda Ros? Mana sih Bunda Yana? Ayo naik tarik. Itu tarik Bunda Ros. Mana kok nggak ada di undangan? Oh, masih kena P. Oh masih kena PR. Bunda Ros aja. Alhamdulillah. Kenyangan. Aku belum makan dari siang.
Apa gitu makan angin apa? Bunda Ros ini tarik Bunda Ros. Bentar, mana ya Bunda Ros? Ayo Bunda Ros. Oh, oh, no, 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 no. No, 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 no. Sekarang kita damai aja bunda-bunda. Sekarang biar mereka Iya berkoar. betul Bunda Tina. Kalau kita masih sayang sama Nok Eca, udah kita adem aja dulu. Semoga mudah-mudahan aja Abang menyampaikan ke bunda-bunda yang di sana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Mas Agung gele ih juga Takutnya saya di kebayang. bawah aja, Mas Agung. Tangganya ada di sampingnya. Agung nggak bisa ikut naik. Aduh kasihan Bunda Yana. Ayo Bunda Yana naik, Bunda Yana. Besok kayaknya dia kena ini. Kena PL 3 hari dia. Atau baru bisa live lagi. Besok. Iya. Bunda Nurah, ada apa Bunda Nurah? Nggak tahu. Ini kan tadi ada itu. Terus aku ya nyampein aja ya jangan di pihak ini aja yang di ini gitu. Di pihak sana juga ya kalau bisa maaf aja sama abang ya kasih tahu juga biar nggak saling menghujat gitu. Iya, semuanya bunda-bunda yang sayang Nok Eca. Kita saling damai, jangan saling menghujat lagi. Begitu. Iya begitu. Bun denger nggak tadi Pak Ketua ngomong apa? Besok itu nama Bunda Nah, Nura tuh rame lagi. Besok nama Bunda Nura tuh rame lagi tuh. Oh, iya, bener. nggak apa-apa Bunda Nura kan udah transfer aku 1 miliar tadi. Tuh kan? Masya Allah Bunda. Ada persiapan. Aduh, astagfirullahaladzim. Amin. Ya Allah, ya Rabbi turunkanlah rezeki sebanyak mungkin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti aku bulan gini tanggal 7 kan pulang ke Cirebon ya. Nah tanggal 9 aku mau jalan-jalan bawa besan aku sama anaknya. Ya. Dengar nggak Bunda Yana? Apa coba dia ngomongnya? Sedangkan itunya juga belum. Bunda Yana itu, Bunda Bun, Yana denger gak Bunda Yana? kayaknya harus siap-siap loh Bun. Soalnya dia itu udah katanya mau bawa jalan-jalan anaknya Mas Nathan pakai troli. Sama Dede Amira pakai troli. Katanya kita dorong-dorongan berdua. Katanya Soalnya gitu coba Bunda Yana. tahu nggak sih subuh-subuh aku tuh dibangunin istri ya kan yang ada ini kereta bayi katanya, wih asik bisa jalan-jalan sama besan gitu ini. Tuh coba Bunda Yana gimana ini? Bunda Yana, cepet Bunda Yana. Tuh kata Bunda Yana apa? Mohon maaf. Bunda-bunda. Bunda-bunda yang sayang Yang Teni mulai Eca boleh sekarang sekarang. sudah Bunda iya betul. Betul Bunda Yana. Ya, demi kebaikan kita semua, iya. Iya Betul itu. Bunda Ernas habis gimana lagi ya Bun? Kita nggak bisa apa-apa ya. Cuma bisa tarik napas dan merasakan sesaknya. Iya Bunda Arnas, yang lalu sudahlah biar berlalu. Kita pikirkan masa depannya. Kita Iya pikirkan ke betul. depannya Bunda Arnas. Tuh, Mas Agung, apa kata Mama Nafa? Mas Agungnya yang heboh, anaknya yang bingung jodohin. Ya benar. Enggak, anak aku sama anak Nathan nggak bingung, dia masih belum ngerti kok. Iya betul Bunda Putri.
Betul, Ya, Bunda habis gimana Tina. sih Sekarang kita bunda-bunda damai. semuanya? Mohon bunda-bunda mengalah lebih mulia. Betul, Bunda Tina. Betul Bunda Tina. Setuju. Mengalah bukan karena kita kalah, ayo aja, yuk untuk Ayo kita maju. semua. Maju bukan untuk diajak melawan ya. Ya, maju masa Dikiranya kita depan maju kita. diajak melawan. Maju untuk damai, Iya betul maksudnya Bunda Bunda Yana. Nurah. Kalau aku mah maju untuk makan, lapar soalnya. Ya pasti ya itu udah dalam pikirannya hanya makannya aja yang ada. Malam-malam coba Bun, tahu nggak jam 12 apa jam 11? Bunda aku lapar katanya. Ngirim nasi goreng sama telur ceplok, nasi sama telur ceplok. Tuh kan, Masa kan Allah. Lurah mengakui kan semalam transfer aku 1 miliar. Bunda Nurah itu Akhirnya, kode, itu Bunda Nurah, kode. akhirnya bulan Lurah ngaku. Ya, Betul, iya Bunda itu Kerang kode. Hijau. Mengalah bukan berarti kalah, betul Bunda Yana. Tuh, mengalah adalah untuk kemenangan dalam perut yang kenyang. Akhirnya. Damai aja lebih asik. Soalnya gini, Enak jangan katanya. sampai nih ya gara-gara tangan-tangan bunda jemari-jemari itu yang di-share-share itu tuh bisa mungkin orang masuk ke ranah hukum karena ada buktinya gitu. Betul. Jadi bijak-bijak lagi berlapor media sosial. Apalagi media sosial itu jejak digitalnya nggak akan bisa imbang jejak digitalnya. Itu guys. Mulai sekarang Iya kita sih Bun. Pokoknya mah kita yang berjuang akan kalah sama yang beruang. nggak juga sih bun. Hukum itu akan kalah kalau orangnya emang salah. Gitu. Iya sih sebenarnya mah harusnya gitu. Kalau punya bukti ya pasti menang. Gitu. Itu dalam hukum. Nanti aku mau resepsi tahu. Resepsi nikah. Perjodohan. Enggak, resepsi aku sama Nia kan kita Perjodohan di masa bayi. aku akannya doang. Perjodohan masa bayi. Enggak, nanti Mau tanda tangan di atas Perjodohan, materai katanya perjodohan Bunda Yana, besan, Bunda Ros. perjodohan besan, Iya, mau tanda tangan di atas materai perjodohan. perbesanan. kan nanti aku resepsi. Iya, perbesanan juga. Aku resepsi nikah sama Nia kan nanti uangnya dari nunggu warisan dari Nathan. Oh, Bun, sekarang mah ngerti resepsi pernikahan 40 harinya itu. Bunda Ros, resepsi 40 harinya. Gimana ya caranya biar Mas Nathan warisannya udah langsung buat Admira tuh gimana coba caranya? Gimana? Coba ulang. Caranya biar harta warisan Mas Nathan biar langsung bisa buat Amira caranya gimana bun? Parah ini mah langsung warisan yang di otaknya itu. Iya kan nanya. Ya Allah. Punya paket tuh kok gini-gini amat warisan yang dikejar. Hidup itu harus realistis. Tuh apa kata Bunda Purdas? Malam pertama lagi. Iya dong. Nanti kan mau bikin dede bayi lagi. Itu beli Indominya yang sekartam yang berapa biji? Yang 40 biji apa yang 60 biji? Nggak tahu. Iya. Nah, udah sendawa. Ampun, Benar. kaget banget loh. Langsung Iya disayang. itu beli Indomie.
sekarang sekarang mau diminta. Ya Allah, Bunda Rostina diam-diam ternyata lagi mengumpulkan energi untuk sendawa. Bentar, aku curiga itu sendawa apa kentut ya? Mesti. Maaf tadi ada itu. Ada yang lewat. Perasaan di sini aku yang kena AC-nya, ke Bunda Rostina yang sendawa ya? Biasa. Biasa Bunda Nurah Pak Kumis habis makan. Diam tak berkata, bergerak keluarkan sendawa ini mah. Kaget banget loh. Ini sampai, ya Allah, suara siapa ya? Alah, hiburan. Dora ketemu mana Pak? Hiburan sih. Aku seneng banget hari ini. Hiburan. Ya Allah. Udah ngakak nih, jangan nyik Bun. Nanti Hah? Bunda Nurah ngakaknya nyik banget ini. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Habis Bunda Ros menghibur banget. Kenapa Bunda Nurah sudah jangan ngakak Bunda Nurah? Apa Bunda Tidak ada apa Bu hiburan. Ida? Arah sih ini. Sengaja itu Bunda Nurah sengaja didekatkan ke HP dianya. Katanya ada apa itu? Allahu Akbar. Ya. Bunda Nurah nggak cuti? Cuti kemana nanti pas akhir tahun? Wah, lama amat. Akhir tahun. Kan biar bisa kumpul semuanya. Nanti Mas Agung kami mau ketemuan. Asik dong sambil bantuan. Iya. Berdoa aja Oma-omanya mudah-mudahan. Amira. Oma-omanya Amira mau kumpul. Bunda Yana, Bunda Nurah. Nanti kita ke Bandung. Iya. Asik. Kita ke masjid. Ke masjid apa itu? Al-Jabar. Aduh, males banget ke situ mah. Bunda teh pengen ini apa ziarah itu ke Cirebon itu daerah mana itu teh? Gunung Jati. Iya Gunung Jati apa sih? Ke Gunung Jati, ke Makau. Gunung Jati. Tapi biasanya di situ tuh kalau nggak sama orang Cirebon aslinya tuh biasanya sering dimintain sedekah paksa gitu. Iya. Saat itu kan ada teman orang Garut. Hmm. Saat waktu kemarin dia cuti itu ya ke sana katanya harus bawa ini yang ini katanya gitu. Soalnya tiap langkah itu ada katanya. Bukan tiap langkah lagi Bun, kita turun dari bis nih langsung sampai ke atasnya tuh orang semua berjejer bawa ember. Sedekahnya Bu, Pak, sedekahnya. Padahal itu nggak boleh. Aku sebagai warga Cirebon aja Iya malu. sih katanya ngedenger nih. Sebagai warga Cirebon aslinya malu gitu. Ini siapa? Watilum sedemit satu sudah turun ngopinya selesai lumayan buat aku. Aduh, udahlah nggak usah dibahas. Iya betul. Itu bunda-bunda tetap aja nggak bisa di ini. Soalnya mereka nggak ngerasain. Coba kalau ngerasain rasanya.
Ya, gimana ya? Bingung. Mas Agung, mungkin Bunda pamit turun dulu ya. Yap. Iya, iya, Ayo, yuk. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Pamit dulu. bunda-bunda semua. Waalaikumsalam. Yo, gitu ya guys ya. Stop untuk bikin hal-hal yang bisa ngerugiin orang lain, apalagi jelek-jelekin, apalagi saling serang, saling hujat. Ini gak ada untungnya, malah ngerugiin orang nantinya. Apalagi kalau udah masuk ke UU ITE itu kan ada ranah hukum ya. Jangan sampai sahabat kita, teman kita harus merasakan udara jeruji besi karena ulah kalian yang tidak bisa menjaga tangan, menjaga ucapan, apa-apa dibikin VT, jangan sampai kayak gitu. Kita kembali lagi pada diri kita sendiri, harus ingat kita itu punya anak ya, punya gadis, punya bujang. Bagaimana kalau anak gadis kita, anak bujang kita di posisi yang sama gitu. Jadi mending diem itu indah sih. Selagi itu nggak ngerugiin orang. Itu guys, kita harus introspeksi diri sama kehidupan kita. Kita punya anak, punya gadis, punya bujang. Jangan sampai ngerasain hal yang orang lain rasain ke anak-anak kita gitu. Kalau hanya sekedar hujatan, bulian, itu udah biasa. Namanya orang bersosial, namanya orang bermain media sosial, orang punya media sosial itu udah hal lumrah. Kalau untuk hujat menghujat, bully itu sudah menjadi makanan dalam dunia. Jadi udah mending diam aja. Kalian banyakin ibadah, kalau bisa mah ya banyakin sholawat, zikir, istighfar untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk teman-teman. Itu lebih berfaedah ketimbang kita main HP, ngetik yang enggak, share yang enggak, menggoreng-goreng yang enggak, menjatuhkan nama orang lain, rekam video terus di-share lagi untuk menjatuhkan orang lain. Itu enggak ada faedahnya. Yang ada malah jadi dosa, dan hukum tabur tuai itu nyata. Aku cuman mau ngingetin ya, hukum tabur tuai itu nyata. Yang namanya karma itu nyata. Entah tahun depan, entah tahun kapan, orang yang melakukan itu akan merasakan nantinya. Jadi biarlah hukum Tuhan yang berjalan gitu. Kalian harus lebih dewasa lagi, apalagi kalian tuh udah ibarat kata ilmunya udah tinggi. Aku masih seujung kuku ya dalam kehidupan. Harusnya kalian lebih dewasa lagi. Kalian harus lebih paham lagi bagaimana kita bersosial gitu. Pengalaman kalian itu lebih jauh daripada saya. Saya ini hanya anak yang baru brojol sebiji jagung. Kalian itu udah sampai ladang-ladangnya. Jadi kalian harus lebih bijak, harus lebih tahu gitu. Jangan sampai karena kita orang lain yang dirugikan. Gitu guys ya. Aku juga gak mau ikut campur, karena aku gak akan ngebela orang yang salah. Dan aku gak akan gak akan ujuk-ujuk ngebela orang yang salah tanpa ada dasar bukti yang kuat gitu. Kalau orang itu salah, ada buktinya, kita gak ikut campur, biarin aja gitu. Jangan sampai tindakan kalian itu merugikan orang lain. Jangan sampai ya guys ya. Sekali lagi gue ingetin, kalian harus introspeksi diri. Kalian punya anak, bujang, gadis. Jangan sampai apa yang orang lain rasakan itu merasakan kepada anak-anak kalian. Kalian sudah berpengalaman, kalian hidupnya udah lebih jauh lama ketimbang saya. Mungkin kalian lebih tahu bagaimana seharusnya menanggapi persoalan-persoalan yang ada gitu guys. Jangan sampai kita ngerugiin orang lain ya. Jaga ucapan, jaga ketikan, jaga pikiran. Jangan apa-apa direkam,
dijadikan VT, di share lagi sama orang lain, di share lagi. Itu jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Jejak digital itu bisa kapan aja kita cari, ya. Apalagi anak-anak IT itu lebih pintar, udah dihapus tetap bakal ketahuan gitu. Jangan sampai yang tadinya kita silaturahmi pertemanan itu malah menjadi musuh, ya kan? Itu nggak baik menurut saya. Betul, saling introspeksi diri. Betul kan Kak Jun? Hidup mah apa adanya, ya. Ngebela mah sewajarnya, ngedukung sewajarnya, jangan berlebihan, jangan sampai kita ngerugiin orang lain gitu. Kalau mereka ada masalah pribadi, ya udah, itu masalah pribadi, itu ranahnya pribadi mereka, kita nggak usah ikut campur. Kita nggak usah ikut campur, apalagi dijadikan bahan konten untuk di media sosial, apalagi di TikTok. Bahan-bahan bahas di live itu, menurut aku tuh kalian tuh kayak apa ya? Kalian tuh sama aja ngebongkar aib orang lain. Kalau kalian udah ngebongkar aib orang lain, artinya apa? Sama aja kalian sudah membongkar aib kalian sendiri. Suatu saat aib kalian akan kebongkar gitu. Kita ngebongkar aib orang lain, kita lupa kalau kita juga punya aib gitu loh. Biarlah itu masalah mereka pribadi berdua, kita jangan ikut campur, apalagi sampai dijadikan konten-konten, ya. Apa sih untungnya kalian nge-share permasalahan mereka di media sosial? Nggak ada toh. Kalian nggak akan dapat duit, kalian juga nggak akan namanya dapat pujian-pujian yang bakal bertahan lama. Nggak bakal. Kalian nge-share aib orang lain, itu sama aja kalian membuka aib kalian sendiri gitu. Jangan pernah jadi orang yang ikut campur urusan orang lain, yang Anda dapat dosa. Betul, pada carmuk mas. Kalau pada carmuk itu mungkin ya udahlah, biarin aja lah. Tapi yang waras yang ngalah, ya. Yang waras yang bijak. Kalau aku udah bilang kayak gini, aku bukan nasehatin kalian, aku cuman sharing karena aku percaya kalian lebih dewasa daripada saya, ya. Kalian udah pada berumur, udah pada punya anak, punya suami. Umur kalian beda jauh sama saya. Udah pasti pengalaman kalian lebih jauh daripada saya. Gitu, ya. Jadi kita introspeksi diri sama-sama, bareng-bareng. Kita nggak usah ikut campur urusan orang lain yang bukan di ranahnya kita. Apalagi sampai urusan orang lain itu kita share, kita sebar. Tuh sama aja kalian ngebongkar aib kalian sendiri. Gitu guys. Jangan pernah bongkar aib orang lain, ya. Kita hidup nafsi-nafsi aja masing-masing. A punya fans, B punya fans, ya udah gitu loh. Apa yang harus didebatkan? Apa? Kenapa saling menjatuhkan? Apakah ada untungnya? Apakah merugikan kalian? Sisi ruginya dari mana? Sisi untungnya dari mana? Manusia, setinggi apapun jabatannya, namanya, karirnya, kalau udah meninggal, gak akan ada yang ingat, bos, ya. Orang-orang secara perlahan akan lupa sama kita. Kita cuman sisa tengkorak-tengkorak doang. Dalam tanah tuh sisa tengkorak doang, gak ada untungnya. Kita kalau udah meninggal, itu gak ada yang bisa kita banggain. Kita di alam barzah, kita baru-baru ngurusin duniawi. Kita ngurusin dosa dan amalan kita di dalam kubur. Orang-orang udah nguburin kita nih, orang-orang bakal pergi ninggalin kita. Mereka bakal ketawa-ketawa, makan-makan, sedangkan kita di dalam kubur apa? Kita ngurusin dosa sama amal kita. Gitu loh. Kalian harus ingat kubur. Ya. Kalian harus ingat kubur.
Kalau kalian masih ngeyel, masih bandel, kalian harus ingat kubur. Ketika kita dikuburkan, orang-orang itu secara perlahan akan melupakan kita, akan meninggalkan kita. Gitu loh. Gak ada untungnya kalian ributin hal-hal yang bukan urusan kalian, apalagi sampai di-share di media sosial. Gak ada untungnya. Orang mah cari pertemanan, cari sahabat, cari saudara. Biar apa? Biar nanti suatu saat kita meninggal, banyak yang nganterin jenazah kita, banyak yang doain kita, banyak yang mendoakan kebaikan-kebaikan kita. Gitu loh. Kalau kalian gak punya teman, gak punya sahabat, gak punya saudara, yang nganter ke kuburan cuma 5 orang, orang-orang pasti bakal berpikiran, orang itu dulunya gini, makanya gak ada yang mau nganterin. Gitu loh. Gitu ya. Gak ada lagi yang perlu kalian debatin. Gak ada yang perlu kalian banggain. Gak ada coy. Ketika kalian udah mati, orang-orang bakal lupa sama kalian. Kalian bakal sibuk ngurusin amal sama ibadah kalian, sama dosa kalian di alam kubur nanti. Kita cuma sisa tulang belulang di dalam tanah. Orang-orang yang ada di atas tanah bakal happy-happy, makan-makan. Perlahan-lahan ngelupain kalian. Gitu. Sekali lagi, bijak-bijak dalam bermedia sosial. Setiap gua live, gua selalu bilang sama kalian, bijaklah bermedia sosial. Karena apa? Gak ada untungnya. Apalagi kalian ngerekam, share masalah berdua, jadi pada tahu karena ulah kalian yang share, jadi bahan gibah, jadi bahan hujat menghujat, jadi bahan saling serang. Gitu loh. Jangan kayak gitu. Takutnya suatu saat anak kalian, cucu kalian itu ngerasain apa yang orang itu rasain. Kalian tuh harus percaya siksa kubur itu nyata ya. Orang-orang yang udah meninggal di dalam kubur itu tuh pengen bangun, cuma pengen apa? Sholat, ibadah, benerin diri. Gitu. Hidup mah masing-masing aja, berjalan apa adanya, perbanyak ibadah, sholawat, zikir, beramal, sedekah. Gak ada untungnya bos. Gitu coy. Jangan sampai kita ngurusin dosa orang lain, masalah orang lain, sampai kita lupa sama dosa sendiri, sama masalah sendiri. Kalian harus ingat, kalian punya cicilan sendiri, kalian punya utang sendiri. Gitu loh. Udah dimakan belum nasi gorengnya? Udah. Kok bawa nasi goreng sih? Kak Junet gimana sih? Jangan bawa-bawa agama ya. Teman-teman saya banyak yang Kristen, banyak yang Buddha, banyak yang Konghucu. Kita percaya sama kepercayaan kita masing-masing aja. Gitu. Gitu guys ya. Sekali lagi bunda-bundaku yang terhormat, yang solehah, yang cantik, mending semakin tua semakin ngurus diri sendiri, semakin ngurus sholat, ibadah sendiri, amal sendiri, sedekah sendiri, keluarga sendiri, daripada ngurusin hidup orang lain, ngurusin masalah orang lain. Ini kita urusin masalah keluarga kita sendiri, masalah hidup kita sendiri ya. Kalian bisa ngurusin masalah orang lain, jangan sampai kalian gak bisa ngurusin masalah kalian sendiri.
Jangan saling hujat. Jangan saling hujat. Kalian hidup masing-masing aja. Gak ada untungnya. Ngurusin masalah orang lain tuh gak ada untungnya. Gitu aja sih gua mah. Soalnya udah pegel. Live-nya juga bentar lagi mau balik. Mending ngurusin hidup masing-masing, ibadah masing-masing ya. Mending ngurusin keluarga masing-masing daripada ngurusin masalah orang. Sampai kita lupa kita juga punya masalah sendiri. Kita juga punya hutang sendiri. Gitu. Gue mah hidupnya netral, gak pernah mau ikut campur urusan orang. Gue suka sama Kak Junet. Kak Junet ini orangnya netral. Kak Junet ini pernah dulu dibenci orang-orang, dibilang muka dua, tapi Kak Junet diem. Kak Junet bijak. Makanya gue suka sama Kak Junet itu karena dia netral. Dia nggak ngurusin masalah orang lain juga, gitu. Contoh aja lah orang-orang yang ada di sekitar yang nggak ngurusin orang lain, tuh ya. Aku salut sama Kak Junet. Kak Junet ini walaupun fans beratnya Bang Leo, tapi dia nggak mau ngurusin masalah yang bukan urusannya. Salut. Kak Junet itu orang yang pernah dituduh muka dua, pernah dihina, pernah dihujat, tapi dia kuat loh mentalnya. Dia masih bertahan. Dia juga, Kak Junet tuh nggak mau ngurusin masalah idolanya, nggak mau. Karena Kak Junet juga punya urusan sendiri. Tiap hari udah pusing mikir masakan, iya kan? Iya. Gitu. Udahlah, daripada bermasalah panjang lebar komentarnya, yang penting gue udah ngingetin ya, hidup masalah masing-masing, urus aja masalah hidup masing-masing. Jangan ngumbar aib-aib masalah orang, masalah idola kalian gak usah diumbar-umbar. Biarkan itu menjadi masalah mereka berdua, ya. Itu aja pokoknya mah. Aduh, banyak banget yang komentar yang enggak. Udah pokoknya sekali lagi gue ingetin, urus aja hidup masing-masing. Jangan ngurusin masalah orang lain. Gitu ya guys ya. Karena kalian juga punya anak cucu. Jangan sampai anak cucu kalian ngalamin. Gitu. Gue sahabatnya Echa. Gue temennya Echa. Gue ketuanya Echa. Gak mungkin gue jelek-jelekin Echa. Gue temennya Bang Leo. Gak mungkin gue jelek-jelekin Bang Leo. Kita urus aja hidup masing-masing. Urus aja hidup masing-masing. Ya gitu aja. Pokoknya bunda-bunda kalian harus sudah lebih dewasa. Karena semakin tua itu kalian itu akan semakin butuh ibadah, butuh amal sedekah. Daripada kalian ngurusin masalah orang lain, ngurus aja masalah keluarga sendiri, anak sendiri, hidup kalian sendiri. Itu ya. Pokoknya di sini aku tidak menyudutkan siapapun, aku tidak menasehati siapapun, hanya saja mengingatkan untuk lebih bijak lagi bermedia sosial. Karena apa? Kita ujung-ujungnya juga mati, jadi tulang, orang-orang bakal lupain kita, gitu sih. Oke, mudah-mudahan gitu aja. Jangan saling debat lagi. Gue nggak mau tahu dan gue nggak mau ikut campur. Itu masalah mereka berdua. Dan gue minta kalian nggak usah ikut campur urusan yang bukan urusan kalian. Biarkan itu masalah mereka berdua. Nggak usah ikut campur, ya. Kita punya hidup masing-masing. Hiduplah masing-masing. Urus keluarga masing-masing. Urus masalah masing-masing. Nggak usah ngurusin hidup orang. Gitu.
Kecuali kalau kalian mau ngasih bulanannya. Gitu ya. Pokoknya gitu aja. Bila gue ada salah kata mohon dimaafkan. Gue pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.